Kang Otong, ini mobil mau diapain? Di tune up om ini. Meliputi apa saja yang tune up teh? Kaki-kaki, mesin. iya terutama ini kaki-kaki sih yang dipentingkan. Apanya yang diganti? Bawah sayap atas, Walah. kiri kanan, tidak arem, pitman, gearbox ada bocor. Waduh, ini mah kayaknya dipakai habis jengat-jengat ya. Iya ini pakainya ke gunung terus sih soalnya yang punyanya. Ke gunung terus, siap. Iya. Oke, dilanjut Mas Otong. Oke teman-teman dan Angoner, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita cuma di channel Padepokan DS Custom. Seperti biasa, alhamdulillah hari ini kita masih berkegiatan di bengkel kita ya teman-teman. Dan di hadapan saya ini ada satu unit Opel Blazer yang sudah dimodif menjadi Blazer pickup ya, karena ini tidak ditambahkan dengan kursi tengah. Jadi ini bukan kita sebut Blazer cabin atau double cabin, tapi ini Blazer pickup. Nah teman-teman, kita akan review singkat mengenai mobil ini di bagian depannya terlebih dahulu. Di bagian depannya ini grillnya sudah menggunakan Chevrolet dan ditambahi dengan lampu sorot atau lampu fog lamp tentunya ya, dua pasang di tengah-tengah bempernya. Bempernya juga menggunakan bemper custom dari Padepokan DS Custom tentunya. Lalu di bagian headlamp pun sudah menjadi headlamp yang bukan originalnya ya, atau aftermarket. Nah ini adalah cover fender yang berbahan dari plat besi yang dimana dibuat di bengkel kita juga. Lalu kita lihat ke bagian mesin ya. Di bagian mesinnya ini 100% masih original, belum ada rubahan apapun untuk di bagian mesin tentunya. Kemudian di bagian kelistrikan, kabel-kabel tentu saja kita juga urut ulang ya. Kata Abah ini mobil 100% atau 1000% hasil modifikasi dari bengkel Padepokan DS Custom. Tentu saja mobil ini akan selalu kita pantau pergerakannya teman-teman. Bila mana ada kerusakan, ownernya mungkin langsung akan masuk ke bengkel kita untuk ditangani lebih lanjut. Oke, di bagian upper fender ini dia menggunakan upper fender yang besar. Dan untuk di bagian kap mesin ini sudah dilengkapi atau ditambahkan dengan lampu tembak tentunya ya. Lampu tembak ini customan dari bengkel Padepokan DS Custom juga. Kita bikinkan dudukan dari plat besi yang dimana itu cukup tebal ya untuk menopang lampu tersebut. Wipernya juga masih original teman-teman. Ini spionnya juga masih original nih. Ini biasanya Opel Blazer TOHC dari tahun 2000-an ke bawah, biasanya spionnya seperti ini ya. Dan dia sudah menggunakan electric mirror. Kemudian di bagian footstepnya juga ini customan dari bengkel Padepokan DS Custom ya, dimana panjangnya itu disesuaikan dengan kebutuhan pengguna mobilnya. Nah kita lihat di bagian ban ini dia menggunakan ban radial Savero MT Mud Terrain. Jadi ban ini diperuntukkan untuk melibas jalanan yang terjal. Ukuran ban ini adalah 33 x 1250 yang dibalut dengan ring 15. Kemudian di sini juga sudah ditambahkan dengan body lip yang kurang lebih body lip ini 8 sampai 10 cm ya tingginya. Ini upper fender ini bahannya dari besi teman-teman, dari plat besi ya, yang dilas paten sepertinya ya. Cakep bener ini mobil, gagah pokoknya. Oke, kita lihat di bagian stop lamp. Stop lampnya ini sudah dipasangi dengan cover stop lamp yang berbahan resin tentunya ya. Dia langsung dipatenkan di lem biasanya. Kemudian ini di bagian penyangga-penyangga dari pickupnya itu kita las juga. Dan ini untuk pegangannya kita las juga berbahan dari pipa bulat tentunya. Dan di bagian bumper ini cukup tebal teman-teman. Ini kalau kita bilang 3 sampai 4 mili ya tebalnya. Nabrak-nabrak juga masih aman ini. Itu tusuk konde ya, tusuk konde atau gantungan ban serep. Nah ban serepnya juga kita pasang di belakang dan ditambahi dengan rantai ya, serta kunci gembok supaya lebih mengamankan bannya, takut dicuri kan berabe. Oke, di bagian bawah bempernya juga sudah dipasangi dengan anhang ya,
Nah, anahang ini juga cukup tebal tentunya, jadi mobil ini diperuntukkan untuk derek-derekan nantinya juga. Bagian bawahnya ini masih tersedia gantungan untuk ban serepnya, jadi kalau misalnya bannya ada dua, bisa disimpan di bawah juga untuk satunya lagi teman-teman. Sejauh ini mobil ini masih oke-oke aja ya. Nah, kita coba lihat di bagian ini juga ada penyangga untuk dudukan tali ya biasanya. Kemudian di bagian pickupnya, di bagian kabin luarnya ini sudah dilengkapi dengan lantai aluminium tentunya. Dan air yang menggenang itu adalah air hujan teman-teman, jadi kita tidak sempat coba keluarkan ya. Oke, kita coba lihat interiornya langsung. Nah, interiornya kurang lebih seperti ini. Di bagian backlighting itu masih menggunakan blazer yang DOHC ya. Kemudian panel-panel power window ini juga masih berfungsi, termasuk kunci atau lockernya. Dan dashboardnya ini adalah 100% made in Padepokan DS Custom yang dikerjakan oleh Abang Encang. Kemudian joknya juga sama ya, ini sudah dibalut dengan cover jok yang berbahan kulit semi sintetis. Ini warnanya merah dan hitam teman-teman, menyesuaikan warna dari karakter mobil itu sendiri. Untuk tip juga sudah menggunakan tip yang touchscreen, lalu konsol box masih original ya. Kemudian kita coba lihat ke bagian atasnya teman-teman. Kokpitnya ini masih bagus dan masih berfungsi dengan baik. Lantai-lantai atau plafon-plafonnya juga sudah dibalut dengan cover. Nah, biasanya untuk sun visor ini dia ada kacanya teman-teman. Jadi identik ini adalah blazer DOHC. Oke, kita tutup lagi. Kita coba lihat pintunya, masih enakin ya teman-teman. Nah, kita coba lihat ke bagian kanan supir. Backlightingnya sama, warnanya hitam dan merah. Ini panel-panel power window, kemudian power lock juga masih berfungsi dengan baik. Dan ini adalah dua tuas atau dua saklar yang langsung menghubungkan lampu atas. Nah, lampu tembak ini ya, lampu tembak di atas kap mobil ini dia disimpan untuk panel saklarnya di bagian depan ya. Kemudian di bagian speedometer ini menunjukkan angka 290 ribuan. Overall mobil ini jarang sekali dipakai sangat jauh, tapi kalau kita lihat kilometer ya itu sudah sepadan mungkin dengan usia mobilnya. Nah, ini kisi-kisi AC-nya di sini sudah dipasangi dengan emblem DS Custom teman-teman. Jadi bengkel kita juga punya emblem sendiri ya. Nah, itu dia mungkin teman-teman informasi yang bisa kita sampaikan mengenai mobil Blazer tahun 98 ini yang sudah dimodif menjadi Blazer pickup ya. Sekedar informasi lagi, mobil ini adalah 1000% hasil modifikasi dari Padepokan DS Custom. Jadi bila mana teman-teman dan owners berminat untuk meminang atau membuat mobil yang semacam ini, bisa langsung dikonsultasikan saja ya ke nomor yang tertera di deskripsi video ini. Dan sekedar informasi, nomor Abah Diding itu cuma satu ya teman-teman. Bila ada nomor yang lain yang mengaku-ngaku dari Padepokan DS Custom, sudah dipastikan itu adalah penipu. Jadi cermatlah dan bijaklah dalam berkomunikasi. Oke, mungkin seperti itu saja teman-teman dan owners informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan mobil yang kita review ini menjadi referensi buat para pengguna mobil Opel Blazer yang akan memodifikasi atau merestorasi mobilnya. Oke, see you next time in our video. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tinggi juga. Jadi buat teman-teman yang pengen mobil kayak gini bisa langsung custom di bengkelnya Padepokan DS Custom.